Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita bertolabul ilmi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman di sini semua juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Ustadz Endang Setiawan Al-Hafiz. Beliau adalah founder Madrasah Quran Ibnu Hajar. Nah, tema hari ini pada webinar pagi hari ini yaitu mengenalkan sunnah Rasulullah dalam keseharian Ananda agar Ananda mencontoh perilaku idola terbaiknya. Oke. Nah, tadi Ustadz Endang sudah bergabung nih di tengah-tengah kita, tetapi qadarullah slip sebentar, mohon ditunggu ya teman-teman. Untuk di akhir sesi, kita akan buka sesi tanya-jawab jika Ustadz Endang ada waktu ya. Dan kita juga ada giveaway untuk teman-teman yang hari ini ingin bertanya. Bismillah, Ustadz Endang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ustadz, langsung saja ya Ustadz ya. Kita langsung ke pemaparan materinya hari ini. Saya share screen ya Ustadz ya. Baik, baik, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya? Silakan Ustadz. Jelas suara saya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Allah ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan dari tim RMA ya, yang mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya hormati, yang saya muliakan, ayah bunda yang hadir di kajian pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah lah kita bisa berkumpul di momen yang berkah ini. Salawat teriring salam kita curahkan, limpahkan ke junjungan kita, tauladan kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema perbincangan pada pagi ini adalah menanamkan kecintaan anak terhadap sunnah, ya. Sunnah atau terhadap Quran juga bisa, ya. Ya, setiap kita pasti tentunya memiliki keinginan yang kuat agar anak kita bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang saleh, cinta Quran dan cinta sunnah. Anak yang menjadi qurrata a'yun. Anak yang menjadi waj'alna lil muttaqina imama. Yang menjadi pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Dan Allah telah memberikan modal kepada kita. Telah memberikan pusaka untuk kita. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah sirah orang-orang saleh. Nah, ini bisa menjadi panduan kita. Nah, hari ini kita akan berbincang bagaimana supaya anak kita tumbuh dan mencintai sunnah, ya. Kalau sekedar hafal hadis, udah mungkin, ya. Tapi kalau mencintai hadis, nah ini yang perlu kita perjuangkan. Kayak seperti anak kita menghafal Quran. Sekedar menghafal mudah, ya. Menghafal An-Naba, menghafal An-Nazi'at, menghafal Al-Baqarah. Tapi untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Baqarah, terhadap Al-Imran, An-Naba, nah ini yang tidak mudah dan sulit. Namun ketahuilah kalau anak kita sudah cinta terhadap syariat, terhadap Quran, terhadap sunnah, dimanapun dia tetap belajar, dimanapun dia tetap menghafal, dimanapun dia tetap murojaah, dimanapun dia tetap tilawah, gitu ya. Jadi tugas kita adalah supaya bagaimana anak kita ini tumbuh rasa cinta terhadap sunnah, rasa bangga terhadap sunnah. Dan itu prosesnya sangat panjang. Tidak bisa diinstankan. Ya, taruhlah misalkan anak taruh di pesantren kilat. Ya, itu hanya salah satu thariqah saja, jalan saja. Untuk mencapai supaya anak itu cinta terhadap sunnah butuh tahapan-tahapan. Dan lama, butuh ilmu. Maka bagi para orang tua selalulah terus ya membaca, terus menelaah, bertadabur, ikut kajian. Nah, dan kalau orang tuanya sudah cinta terhadap sunnah, insya Allah anak-anak pun akan mengikutinya. Kayak bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebelum ke tahap metodenya, ya kita terlebih dahulu kenapa sih anak kita ini harus mencintai sunnah? Ya, yang pertama adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan di sini sangat menarik ayat ini, ya. Yaitu ati Allah wa atiur rasul. Allah dan Rasul
memakai ati Allah. Sementara kalau ulil amri minkum itu nggak pakai ati Allah. Jadi mengikuti Allah, Rasul, baru kepada ulil amri. Ini ada rahasianya. Jadi kalau datangnya dari Allah, datangnya dari Rasul, maka tidak usah dipikir-pikir dulu. Tidak usah apa ini manfaatnya untuk kesehatan. Apa ini dampaknya. Tidak usah pertimbangan dahulu gitu ya. Tapi harus sami'na wa ta'na. Kalau datang dari Allah, datang dari Rasulullah. Karena pasti itu sudah baik. Ya, pasti itu sudah pasti bermanfaat. Namun kalau ulil amri minkum nggak pakai ati Allah. Artinya apa? Ya, kalau suruhannya itu memang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ya kita taat. Tapi kalau tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh taat kepada ulil amri. Jadi ulil amri di sini ya luas. Bisa sekup paling paling sempit RT, RW gitu ya, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden gitu ya. Nah, jadi kita disuruh untuk mencintai Rasul. Kita disuruh oleh Allah untuk menaati Rasul. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Jadi tindak tanduk Rasulullah itu sangat dicontoh oleh Abdullah bin Umar. Ya di dalam sekitar rumahnya itu, sekitar rumah Rasulullah itu ada pohon yang batangnya itu menjulur ke bawah. Nah kalau Rasulullah keluar mau sholat itu lewat pohon itu. Lalu Rasulullah menundukkan kepalanya karena takut terkena oleh batang itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pohon itu ditebang. Tapi Abdullah bin Umar itu masya Allah ya, sangat takzim dan sangat taat kepada Rasulullah. Ketika dia melewati bekas-bekas pohon itu, sama dia menundukkan kepalanya. Padahal pohonnya sudah enggak ada, sudah ditebang. Batangnya juga sudah enggak ada. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Abdullah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Kemudian kata Abdullah, dulu aku melihat Rasulullah seperti itu. Ya tapi kan dulu ada pohon, ada batang di situ. Saya mah tidak tahu. Pokoknya apa yang Rasulullah lakukan, aku akan lakukan juga. Itu takzimnya para sahabat. Nah, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ya, sholat. Kemudian sedang sholat itu di telapak kaki itu ada ulat lah gitu ya. Ya geli lah Rasulullah itu. Lalu melepas sandalnya, sedang sholat itu ya. Rasulullah lemparkan ke sebelah kiri, dilemparkan. Kemudian terus sholat Rasulullah sampai salam. Selesai salam, nengok ke sebelah kiri, ternyata sendal Rasul para sahabat ya, sendal para sahabat itu numpuk di sebelah kiri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat di belakang, wahai sahabatku, kenapa engkau melakukan itu? Aku tadi melakukannya karena di telapak kakiku di sendal itu ada ulat gitu ya. Kemudian kata para sahabat apa? Ya Rasulullah, apapun yang engkau lakukan, kami juga akan lakukan. Sami'na wa ata'na. Mendengar kami taat gitu ya. Itu takzimnya para sahabat itu seperti itu. Apalagi yang hal-hal yang sudah misalkan ya
dijelaskan dalam hadis dan sebagainya. Yang kedua, alasan kenapa kita itu harus menghidupkan sunnah. Karena kalau kita lihat di dalam Quran, kalimat uswatun hasanah, ayah bunda, itu hanya ada 3 tempat. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sepakat para ulama, uswatun hasanah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di surah Al-Mumtahanah ayat 4. Uswatun hasanah di sini ditunjukkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang keenam, masih dalam surah Al-Mumtahanah, juga ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ternyata yang diberikan predikat uswatun hasanah itu hanya 2 nabi saja, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak mencontoh baginda Rasulullah, karena oleh Allah Subhanahu wa taala aja disebut uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Oleh karenanya kalau kita sholat tahiyat akhir, yang dibaca, yang disebut dalam salawat itu berapa nabi? Berapa nabi? 2 ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Muhammad dan Ibrahim. Nah, makanya disebut salawat Ibrahimiyah. Kalau kita mendalami lagi, ya kenapa Ibrahim dan Muhammad ini jadi uswatun hasanah? Karena dari keturunan pun ini saling melengkapi. Nabi Muhammad memiliki anak berapa? 7 ya. Yang sampai dewasa, yang sampai berkeluarga, punya anak, itu semuanya perempuan. Laki-laki meninggal di usia dini. Betul ya? Nah, jadi anak perempuan semuanya nih yang sampai dewasa. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya semuanya laki-laki. Jadi kalau ingin mencontoh orang tua sukses mendidik anak perempuan, contohlah Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin mencontoh orang tua yang sukses mendidik anak laki-laki, contohlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi 2 nabi ini saling melengkapi. Uswatun hasanah. Tauladan. Apapun yang dititahkan oleh Rasulullah itu pasti baik. Pasti akan bermanfaat untuk kita. Walaupun kita tidak tahu manfaatnya. Ya, salah satu contoh di akhir-akhir ini para ilmuwan menemukan manfaat dari qailullah. Apa qailullah itu? Tidur sejenak sebelum duhur ya. Dan ternyata setelah diteliti, kalau itu diamalkan, maka produktivitas kerja kita, energi kita itu akan berkali lipat ya. Kenapa harus tidur sejenak sebelum duhur? Karena ternyata organ tubuh kita itu juga punya keterbatasan. Nah, di saat mulai jam 11, organ-organ kita itu, ya paru-paru, jantung gitu, itu mengalami kelelahan, capek gitu. Kalau kerja itu capek. Maka kalau mesin itu dimatikan dulu, gitu ya. Istirahatkan dulu sejenak. Dan itu pas waktunya 11:30. Hanya setengah jam kita istirahatkan, ya. Jam 12 kita bangun, itu organ kita sudah fit lagi, gitu ya. Makanya kalau ada orang yang suka tidur siang, ya. Tidur siang maksudnya sebelum zuhur sejenak,
itu kecenderungan jantungnya itu akan kuat, ya. Paru-parunya akan kuat. Ini sunnah, enak lagi ya tidur itu ya. Dan Rasulullah selalu melakukan hal itu. Maka di pesantren saya itu wajib jam 11 aktivitas belajar stop. Wajib tidur dulu sampai duhur. Ya, kita pun sama ya. Makanya kerja itu kalau bisa ya punya perusahaan sendirilah ya, gitu. Jadi kita bisa ngatur gitu. Ya. Stop dulu ya. Kita istirahat dulu. Sunnah Rasul, tidur dulu. Nah, jadi di Singapura juga banyak ya perusahaan-perusahaan yang mengamalkan qailullah itu. Termasuk di Saudi juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengamalkan qailullah. Tidur sejenak sebelum duhur. Itu baru qailullah. Apalagi yang lain tidur. Kenapa harus miring ke sebelah kanan? Ternyata ya kalau kita lihat tulang sebelah kiri itu tidak sekuat tulang sebelah kanan. Makanya kenapa harus ke sebelah kanan? Karena tulang-tulangnya ini lebih kuat yang kanan itu dibanding dengan yang kiri. Organ-organ vital juga pun kebanyakan di sebelah kiri ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sunnah itu masya Allah. Nah, sekarang bagaimana agar anak kita itu mencintai sunnah? Pertama, silahkan di slide-nya dilanjut. Yang pertama adalah qasas wal amsal. Mbak, lanjut itunya. Qasas wal amsal. Boleh dilihat ya, kekecilan nggak itu? Kebaca nggak, Mbak? Baca ya. Qasas wal amsal. Apa qasas wal amsal? Kisah. Dengan memperbanyak kisah. Makanya wajib anak-anak itu dengerin kisah, terutama kisah dari ayahnya. Ayah, kalau ayahnya suka berkisah, itu ayah yang dirindukan itu. Kalau misalkan ayahnya keluar, pasti menanti-nanti, ayah pulang nggak ya? Kenapa? Ayahku setiap malam suka bercerita. Oh, jadi sebelum tidur bercerita. Bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan anaknya, ya. Bagaimana senyum Rasulullah, bagaimana dermawan Rasulullah. Tidak usah panjang lebar kalau anak-anak itu berkisah pada anak-anak sedikit saja. Ya, sedikit aja. Rumusnya usia plus 2 menit. Kalau anak kita 5 tahun, tambah 2 saja. Berarti 7 menit. Maksimal. Daya konsentrasinya itu 7 menit. Cerita sedikit. Nah, ayah mau cerita ya tentang Rasulullah penyabar. Oh, penyabarnya bagaimana ya? Nih, dulu pernah Rasulullah mendatangi Abu Lahab. Tahu ya nak Abu Lahab? Siapa dia Abu Lahab? Abu Lahab itu paman Rasulullah yang kafir. Didatangi oleh Rasulullah. Kemudian dibujuk, wahai Abu Lahab, masuklah ke dalam Islam. Engkau akan selamat insya Allah. Kata Abu Lahab, nggak sudi aku. Aku nggak sudi masuk Islam. Wahai paman, masuklah ke dalam Islam. Sabar Rasulullah seperti itu. Tiba-tiba di depan ada kambing. Kata Abu Lahab, hei Muhammad, sebelum kambing itu masuk Islam, aku nggak sudi masuk Islam. Kerasnya Abu Lahab seperti itu. Dengan izin Allah, tiba-tiba kambing itu mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, langsung oleh Abu Lahab ditangkap itu kambing, dicekik lehernya.
Apa yang kau katakan? Wahai kambing. Nah, langsung kambing mengucapkan tabat yada abi lahabi wa tab. Rasulullah tetap tersenyum. Ceritanya segitu saja cukup. Ya. Jadi Rasulullah tidak pernah marah ketika pamannya mengatakan seperti itu. Cerita berbobot berpengaruh gitu kepada kejiwaan anak, tidak usah panjang lebar. Panjang lebar pun capek gitu ya. Makanya nanti insya Allah sebagai referensi buku dari RMA ini, ya Masya Allah. Ini buat teman-teman anandanya nanti sebelum tidur. Nah ceritanya banyak lagi. Boleh nggak marah, misalkan anak itu suka marah-marah. Ya, atau misalkan ya kita ingin mengatakan bahwa marah itu boleh gitu ya kepada anak. Cerita tentang apa misalkan? Tentang bully lah contoh ya. Misalkan suatu hari Rasulullah para sahabat sedang berkumpul. Nah, kemudian ada Ibnu Mas'ud di sana. Ibnu Mas'ud tiba-tiba manjat pohon mau ngambil batang untuk bersiwak. Pohon arok ya. Tiba-tiba tersingkap nak, gitu ya ceritanya ke anak-anak. Tersingkap betisnya yang kecil mungil. Lalu diketawain lah oleh para sahabat. Kecil lah. Kecil dia gitu ya. Karena kita tahu ya, Ibnu Mas'ud itu dia berawakan kecil. Jadi seperti duduknya para sahabat gitu ya. Berdirinya itu. Lalu Rasulullah memerah wajahnya. Marah. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wallahi, demi Allah, kalau engkau tahu satu betisnya Ibnu Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, maka akan lebih besar timbangannya ya satu kaki Ibnu Mas'ud. Karena marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Kisos wal amthal. Kisah. Ya, kisah itu sangat bermanfaat untuk anandanya. Pertama, dengan kisah itu ananda tidak merasakan digurui. Ya, tidak merasakan dihakimi, tidak. Daripada kita langsung, "No, kamu harus gini. Apalagi anak kita usia dini. Nggak akan masuk. Tapi dengan kisah yang menarik, ya, kisah yang penuh dengan hikmah, penuh dengan senyuman, penuh bobot, tidak mesti harus panjang. Insya Allah akan berkesan di hati anak-anak kita. Dan anak kita kalau sering mendengarkan kisah dari ayahnya atau dari ibunya, insya Allah hatinya akan lembut. Ya, yang pertama qasas wal amthal. Yang kedua, munaffasah wa musabbaqah. Berlomba. Bikin kesepakatan reward. Misalkan, mengajari sunnah kepada anak itu nggak mesti harus banyak-banyak. 1 bulan 1 saja. 1 bulan 1 saja. Misalkan bulan ini anak-anak kita ya targetnya makan sesuai dengan sunnah. Sebelumnya di awal bulan kita jelasin. Nah, target kita bulan ini adalah sunnah makan. Bagaimana makan seperti Rasulullah. Ceritain dulu. Suatu hari ada anak kecil namanya Umar bin Abu Salamah. Makan bersama Rasulullah. Tiba-tiba Umar makan yang paling jauh pakai tangan kiri. Dipegang nak oleh Rasulullah. Ya ghulam, wahai anak kecil, kata Rasulullah. Samillah, ucapkan dulu basmalah kalau engkau mau makan. Pakai tangan kanan, ambil yang terdekat. Perlahan-lahan makannya, ucapkan hamdalah ketika selesai.
Kata Umar bin Abu Salamah, semenjak itu makanku sesuai dengan aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan ini targetnya kita makan sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhasil nih, insya Allah ayah akan siapkan hadiah. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya insya Allah kasur baru. Masya Allah. Ya, kira-kira semangat gak? Semangat insya Allah. Kita aja kalau dikasih reward itu akan semangat. Ibu-ibu ya sekarang misalkan baca Qurannya kurang semangat. Kata si ayah, ya, nah mah atau mi, kalau Umi semangat nih setiap hari 1 juz sehari, sebulan atau 40 hari selalu 1 juz, nanti Abi kasih hadiah 5 gram emas, asli emasnya bukan imitasi. Kira-kira semangat enggak? Ya ibu-ibu pasti semangat. Kenapa? Karena dikasih reward. Jadi prinsipnya adalah perbanyak reward, sedikitkan punishment. Perbanyak hadiah, sedikitkan hukuman. Nanti ada tuh batasan-batasan ngasih hadiah, ya. Boleh enggak hadiah dengan uang? Nanti ada pembahasannya tersendiri, ya. Syarat-syarat hadiah itu ya nanti penjelasannya. Oke, selanjutnya yang ketiga shin atau syafaat. Jelaskan kepada anak-anak tentang nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan hadir di hari kiamat setelah bumi ini hancur, dunia ini hancur, alam ini akan hancur, kemudian rata semuanya, ya. Kemudian setelah itu dibangunkan lagi orang-orang, ya, manusia dari mulai Adam sampai dengan makhluk terakhir. Dan yang pertama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pada waktu itu sangat ketakutan, sangat sedih, galau gitu ya, risau, nggak dapat pertolongan. Datang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku juga nggak bisa apa-apa. Coba datang ke Nabi yang lain. Datang ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku juga tidak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim, kami juga tidak bisa, kata Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Musa, juga seperti itu. Akhirnya terakhir datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai umatku, ya, selalu di belakangku lah. Aku akan menjadi pelindungmu. Aku akan meminta kepada Allah supaya aku bisa memberikan pertolongan. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan syafaat. Dan terutama yang menghidupkan sunnah inilah maka akan bersama Rasulullah SAW. Menyantuni anak yatim itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Maka rewardnya apa kata Rasulullah? Siapa yang menyantuni anak yatim, maka nanti di akhirat atau di surganya akan bersamaku seperti ini. Akan berdampingan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritakan tentang Rasulullah bisa memberikan pertolongan nanti di hari akhir, hari kiamat. Maka insya Allah anak-anak makin cinta kepada sunnah. Kemudian jannah wan nar. Perbanyak cerita-cerita tentang surga dan neraka.
kepada anak-anak kita. Ini untuk membangkitkan iman anak-anak. Kalau imannya sudah muncul, keyakinannya sudah muncul, nanti lama-kelamaan dia akan mencintai Quran, akan mencintai sunnah. Dan orang yang sudah imannya kokoh, imannya kuat terhadap ini, surga dan neraka, biasanya dia akan berlomba terhadap kebaikan, terhadap sunnah. Dalam ceritanya itu ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah ini suatu hari dia menikah. Menikah, yang namanya menikah biasa ya, malamnya itu ya bulan madu gitu ya. Kemudian pas malam-malam tiba-tiba ada suara panggilan berjihad. Maka Hanzalah ini gak berpikir apa-apa. Yang dipikirin oleh dia adalah bagaimana bisa berjihad di Medan Laga. Dia pacu kudanya, ambil pelananya, dan tidak sempat mandi junub. Dengan izin Allah, Hanzalah ini meninggal di medan perang. Kemudian diperiksa oleh Rasulullah. Tiba-tiba ada ngalir airnya, air dari telinganya itu. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, tahukah kenapa ini ada basah-basah seperti ini? Tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia itu dimandikan oleh malaikat. Kenapa ya Rasulullah dimandikan? Karena dia tidak sempat mandi junub. Ya bayangkan, ya itu luar biasanya Hanzalah. Itu sangat cinta terhadap jihad, cinta terhadap syariat. Maka ketika anak-anak kita sering diceritakan sunnah, diceritakan surga, diceritakan neraka, maka insya Allah anak-anak kita akan lembut hatinya. Makanya kenapa dalam Quran ya yu'minuna billah wal yaumil akhir. Iman kepada Allah selalu digandingkan dengan wal yaumil akhir, hari akhir. Ya, karena kalau dia iman kepada hari akhir, pasti otomatis iman kepada Allah. Kalau dia iman kepada Allah, pasti juga yakin akan adanya hari akhir. Ya, ceritakan. Kutubi. Ya, 2 jilid ya. Nah, silahkan banyak dibaca untuk referensi cerita kepada anak-anaknya. Selanjutnya ilaj wasyifa. Menghidupkan sunnah itu juga adalah obat. Ceritain. Nah, kenapa kita ini harus makan sambil duduk? Harus makan tenang. Ceritakan. Makan Rasulullah itu seperti ini. Baca basmalah, tidak terburu-buru, nggak boleh berdiri. Karena kalau kita duduk makannya insya Allah akan sehat. Lambung kita akan mengunyah dengan sempurna. Kalau berdiri dari mulut kerongkongan langsung ke lambung. Sehingga apa? Sehingga kaget itu lambung tuh. Tapi kalau kita lagi duduk ya makan perlahan-lahan gitu ya. Sehingga apa? Orang yang makannya selalu duduk itu biasanya terbebas dari penyakit lambung, mah dan lain sebagainya. Jangan terburu-buru juga ya. Nah, makanya orang yang suka terburu-buru makan ya, jalan-jalan makannya ini hati-hati, nanti pencernaannya akan terganggu. Maka biasakan evaluasi terus meja makannya ya. Jadi makan duduk tenang saja. Ini kalau dimomong oleh neneknya biasanya gitu ya, lari kemana dikasih gitu ya, dikejar gitu ya, Masya Allah ya.
jadi dikejar. Ya, Masya Allah. Jadi jangan seperti itu. Ya. Jadi suruh duduk aja diam. Nah, hari ini kita makan dulu. Sekarang kita makan dulu. Sabar dulu ya. Nggak usah sambil nonton. Nggak usah sambil fokus aja dulu makan. Tenang. Dan lebih bagus lagi makannya bareng-bareng. Dengan ayahnya, dengan ibunya, ya dengan kakeknya, dengan adiknya. Insya Allah. Ya. Duduk aja tenang. Ada waktunya makan, ada waktunya belajar, ada waktunya main. Dan itu harus dibiasakan. Masih menyimak nih? Masih? Ustaz. Masih? Masih? Ya. Alhamdulillah. Takut pada tidur nih. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya akhlak ar-rasul. Jadilah kita sebagai tauladan. Ya, tauladan. Ini kita pengen anak kita cinta sunnah, tapi kita makannya aja nggak teratur. Ya, sembarangan makannya. Sambil berdiri gitu ya. Nah, ini nggak tauladan. Jadi, jadilah kita sebagai tauladan. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Karena itu akan terekam di dalam benak anak-anak kita. Ya, jadi kita yang pertama untuk menanamkannya, tauladan dulu kita. Makanya kenapa? Ya, coba lihat. Doa itu luar biasa. Wa qalu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum Allah memberikan qurrata a'yun, hablana min azwajina dulu, harmonis dulu, tauladan dulu dengan azwajina, ya. Orang tuanya artinya harus menjadi tauladan dulu. Harmonis dulu dengan pasangannya lah gitu ya. Satu frekuensi dulu dengan pasangannya. Baru Allah akan memberikan wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Baru Allah akan memberikan anak yang menjadi penyejuk mata hatinya. Baru setelah itu kalau sudah jadi penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, akan menjadi pemimpin baru gitu ya. Jadi ini kok dasarnya itu adalah orang tua. Wa azwajina dulu, pasangan kita dulu ya. Diri kita dulu yang harus bagus, menjadi tauladan, pengamal sunnah. Baru otomatis setelah itu wa dzurriyyatina, Allah akan jadikan zuriyahnya mengikuti kita. Pengen anaknya hafal hadis sekian, kita aja jarang hafal hadis. Pengen anaknya ngafal Quran, hafal 30 juz, kita jarang belajar. Paling enggak kita belajar tahsin gitu ya. Jadi tauladan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, lughah al-Arabiyah. Kalau anak kita ingin menghidupkan sunnah dan istiqomah dawam sampai akhir hayatnya, maka anak kita harus belajar lughah al-Arabiyah, bahasa Arab. Mau tidak mau. Makanya belajar bahasa Arab itu, ayah bunda, salah satu fardu ain. Apa fardu ain itu? Ya, wajib perorangan. Kita belajar wajib. Ya, bisanya nggak wajib. Yang penting belajarnya saja. Karena inilah yang akan menjadi anak-anak kita istiqomah dalam sunnah. Ya, kalau anak kita bisa bahasa Arab, otomatis dia bisa mentadaburi. Otomatis dia bisa menggali mukjizat Quran dan hadis. Ya, maka inilah yang akan menjadikan dia nikmat. Oleh sebabnya, ya, kalau kita lihat para ulama dahulu, mereka itu sangat sibuk dengan ilmu. Kenapa sibuk? Karena dia paham akan manfaatnya. Paham dengan kemukjizatannya.
kayak seperti memakan lezatnya madu yang manis, yang nikmat. Itulah mereka ketika mencari ilmu. Mengajarkannya pun seperti itu. Bahkan dalam sebuah riwayat, Imam An-Nawawi itu kalau membaca itu lupa waktu. Dia sampai-sampai makannya itu disuapin oleh ibunya. Saking nikmatnya membaca sunnah, saking nikmatnya membaca Al-Quran gitu ya. Imam Bukhari itu kalau sudah mendapatkan hadis itu diulang lagi berkali-kali sampai ratusan kali. Ya, Imam Hasan ya mengatakan, Imam Hasan itu gurunya Ibnu Jauzi. Kata Imam Hasan, belum dikatakan hafalan kalau belum diulangi 50 kali. Berarti kalau dia terus sabar, berarti kita kira-kira nikmat gak terhadap ilmu itu? Nikmat. Kenapa kita tidak nikmat? Nah, salah satunya itu kita kurang ilmu. Salah satunya kurang bisa bahasa Arab. Belajar 3 bahasa. Bahasa peradaban, bahasa ibu, bahasa musuh. Apa Ustadz maksudnya bahasa musuh? Nanti saja. Ya, ini waktunya nih. Ya, waktunya. 9, tumaninah. Yakinkan kepada anak kita, nah, ketika kita menghidupkan sunnah, Allah akan jamin. Allah akan jamin kehidupan kita. Allah akan muliakan, Allah akan tenangkan hidup kita. Ya, ada nggak ceritanya orang yang memperdalam sunnah, hafal ribuan hadis, hafal Quran, hidupnya belangsak gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Siapa yang melindungi sunnah? Siapa yang menghafal sunnah? Ribuan hadis. Kayak ayat Al-Qarni itu ribuan hadis dia hafal ya. Dan kita tahu sangat dimuliakan kehidupannya. Imam Syafi'i itu hafal 350.000 hadis. Imam Syafi'i. Quran mah udah lewat itu mah. Imam Bukhari itu hafal 1 juta hadis. Jadi yang sekarang di Sahih Bukhari hanya 7.000, itu bayangkan berapa persen dari hafalannya, 1 juta hadis. Jadi akan tenang. Dia mempelajari ilmu itu akan tenang. Maka yakinkan kepada anak kita. Rizki itu Allah yang ngatur. Ya, Allah. Ya. Kalau kita memperdalam ilmu, rezekinya pun ya akan nggak kurang dari para penggiat pencari dunia. Ya. Yang terakhir adalah tahfiz wa tasmiyah. Kalau tahfiz itu menghafal ya. Tasmi itu memperdengarkan hafalannya. Jadi kalau anak kita ingin menghidupkan sunnah, hafal hadis, ya hadis tentang makan, harus dihafal dan diperdengarkan di hadapan orang tuanya. Ini yang akan menjadikan anak itu lebih mencintai sunnah, mencintai Quran gitu ya. Makanya anak yang sering tasmi Quran itu kadang dia lebih bangga. Ya, hafalan, dia punya hafalan, didengarkan oleh orang tuanya, kemudian dikasih hadiah, dikasih reward. Ya, Masya Allah. Ya, jadi anak kita mulai dari hafalan yang mudah-mudah, hadis tentang makan, hadis tentang tidur, hadis berpergian gitu ya, sesuai dengan sunnah. Selain dikisahkan, juga hadisnya dihafalkan. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan kita memiliki anak yang qurrata a'yun dan waj'alna lil muttaqina imama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Endang atas penyampaiannya. Masya Allah sekali. Sebenarnya ada masuk 2 pertanyaan, Ustadz. Apakah bisa dijawab via Zoom atau nanti saya... Boleh, satu dulu boleh. Itu dulu boleh. Oke, Ustadz. Ini ada yang di chat aja ya, Ustadz ya. Infonya, pertanyaannya,
Izin bertanya Ustadz, saya sudah fasilitasi buku cerita anak tentang Islam. Allah, Rasulullah, para sahabat, ilmuwan, dan lain sebagainya. Bahkan juz amma belajar hafalan bersama. Tapi sekarang yang jadi saingan adalah handphone dan televisi. Saya sudah berusaha batasi, saya ajak kembali baca buku atau aktivitas lainnya. Tapi sekarang jadi tidak fokus dan gampang rewel untuk yang usia TKB. Bagaimana caranya agar anak-anak bisa kembali fokus dan asyik beraktivitas dan baca buku? Ya, baik. Eh, ada metodenya gitu ya supaya anak-anak itu cinta buku. Ya, salah satunya adalah dia kita ajak jalan-jalan ya yang ya agak jauh lah ya. Misalkan ke toko buku yang itu ditempuh waktu lumayan gitu ya. Kita ajak dia suruh memilih salah satunya itu. Kemudian bagaimana dengan HP? Ya, HP itu mungkin ini adalah ujian semua orang tua gitu ya. Semua orang tua. Cuman ya sebagai orang tua juga kita kan disuruh untuk tegas kepada anak-anak kita. Eh, kemudian apa? Ya kita harus memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan anak kita. Apakah anak kecil itu bisa diberikan kesepakatan? Bisa. Ya, anak saya itu ya sehari itu memang ada ya disepakati setengah jam gitu ya disepakati tapi tidak boleh lebih dari itu dan kalaupun kita putus ya si anak itu nggak pegang HP itu untuk zaman sekarang itu memang nggak bisa gitu ya kenapa karena dia bisa mencari ke temannya atau misalkan sedang ke neneknya gitu ya. Yang namanya nenek kadang nggak tega kepada cucu gitu ya. Justru dia itu lebih berbahaya lagi gitu ya. Dia akan mencari seperti itu dan dia jadinya melihat HP itu kayak sesuatu yang oh, luar biasa banget gitu ya. Nah, ketika kita batasi misalkan setengah jam dan tidak boleh lebih dari setengah jam, maka anak-anak akan merasa biasa saja kepada handphone itu. Ya ayah bunda mungkin lebih paham tentang bagaimana supaya tontonan itu menjadi tuntunan. Ya kita setting ya tontonannya boleh boleh di download terlebih dahulu. Tetap harus ada pantauan-pantauan. Nonton juga mungkin perbanyak ya yang ya cerita-cerita Islami kan sekarang juga banyak sirah-sirah ya itu juga banyak insya Allah jadi ini juga menjadi tantangan kita dan jangan lupa ya banyakin aktivitas yang sifatnya gerak kepada anak-anak kita kenapa mungkin anak kita itu dikit-dikit pegang HP dikit-dikit pegang HP karena kita sebagai orang tua kita kurang kreatif gitu ya kurang kreatif untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada anak-anak kita. Sibukkan dengan aktivitas ya. Kayak contoh ya, saya itu kan sering di pondok gitu. Anak-anak ya silahkan media pembelajarannya ada di sawah, ada di di ikan dan sebagainya. Sehingga ketika di pondok itu anak-anak saya itu lupa dengan HP-nya. Lupa dengan HP-nya, bermain dengan temannya. Jadi harus dibanyakin hal-hal yang seperti itu. Gabung dengan halakoh Quran. Nggak apa-apa, agak jauh juga. Ya, karena ini bagian dari keberkahan. Yang utamanya adalah doa. Ya, kadang ada orang tua yang ilmunya sederhana, tapi ketakwaan kepada Allahnya kuat. Sehingga Allah selamatkan anak-anaknya. Jadi ketakwaan kita sebagai orang tua itu akan berpengaruh kepada kesalehan anak-anak kita. Masih ingat ya cerita tentang Nabi Musa dengan Khidir? Yang Khidir itu dia menyelamatkan
ya rumah anak yatim. Ya, kemudian dibangun lagi, kata Musa, "Wahai Haidir, kenapa engkau bangun lagi ini rumah?" Kata Haidir, "Ketahuilah, aku disuruh oleh Allah, ini adalah rumahnya anak yatim. Dulu orang tuanya adalah soleh, maka aku ditugaskan untuk menyelamatkan hartanya. Karena di bawah rumahnya itu ada harta benda. Jadi kalau kita soleh, Allah akan selamatkan anak kita itu. Dengan jalan Allah, dengan jalan apa saja. Tugas kita adalah perbaiki diri kita, supaya anak kita, supaya kita soleh. Allah alam. Alhamdulillah. Untuk sesi hari ini hanya satu pertanyaan aja, Ustaz. Boleh nanti chat ke saya ya. Oke, boleh. Nanti ya. Siap. Untuk bunda-bunda yang memiliki pertanyaan, boleh cek admin, nanti dibantu teruskan kepada Ustadz Endang. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Endang. Baik, kita cukupkan ya Ustadz ya untuk hari ini ya Ustadz. Baik. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiron sekali lagi kepada Ustadz Endang atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz Endang dan bermanfaat untuk kita semua. Baik. Kita Amin. tutup webinar kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Untuk bunda-bunda yang memiliki pertanyaan, boleh japri admin ya, nanti dibantu diteruskan kepada Ustadz Endang. Insya Allah nanti Ustadz Endang akan menjawabnya. Qadarullah hari ini Ustadz Endang ada acara selanjutnya, jadi tidak bisa menjawab semua pertanyaan bunda-bunda via Zoom. Silakan ya Bu, nanti saya tulis di kolom chat untuk nomor telepon admin.